Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Ina Puspitasari selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi antar pribadi dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu managing conflict in relationship. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia yang akan bertugas sebagai moderator pada malam hari ini dan akan memimpin jalannya diskusi pada malam ini. Adapun anggota dari kelompok 9, yang pertama ada Dian Yusuf, ada Lintang Rahayuning Tias, dan saya sendiri Nur Aulia. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dian Yusuf. Oke, baik. Terima kasih Nur Aulia selaku moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi. Di sini teman-teman bisa melihat ada sebuah quotes. Selanjutnya kita masuk pada definisi konflik interpersonal. Konflik interpersonal ada ketika ada ketegangan yang diekspresikan antara orang-orang yang saling bergantung, merasa mereka memiliki tujuan yang tidak sesuai, dan merasa perlu untuk menyelesaikannya. Perbedaan tersebut menurut Wilmot dan Fokker berkenan. Mari kita lihat apa saja konflik interpersonal. Selanjutnya, yang pertama ada mengekspresikan ketegangan. Konflik interpersonal dinyatakan ketidaksepakatan, perjuangan, atau perselisihan. Dengan demikian, konflik tidak mengenali ketidaksepakatan atau kemarahan, dan jika menekan sepenuhnya bahwa itu tidak diungkapkan secara langsung atau tidak langsung. Di sini teman-teman bisa lihat konflik hanya ada jika terjadi ketidaksepakatan atau ketegangan diungkapkan. Mulai di next. Yang kedua ada interdependensi. Konflik interpersonal hanya dapat terjadi antara orang-orang yang menganggap diri mereka sendiri sebagai orang yang saling bergantung pada saat konflik terjadi. Jelas, kita sebagai manusia harus saling bergantung. Dalam hubungan saya dengan teman dekat, anggota keluarga, dan pasangan yang romantis. Selain itu, kita mungkin saling bergantung, sementara dengan orang-orang ketika mengucapkan I love you kepada pasangannya. Oke, boleh di next. Yang ketiga ada tujuan yang dianggap tidak kompatibel. Artinya apa? Kita mengalami konflik ketika kita merasa bahwa apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seseorang. Dengan siapa kita saling bergantung. Atau kuncinya adalah terkait. Nah, di sini ada contoh kasus. Jeremy menginginkan mobil yang praktis dan Alexis menginginkan mobil yang menyenangkan. Mungkin ada banyak mobil yang sesuai dengan kedua kriteria mereka. Tapi jika mereka melihat kriteria sebagai keinginan mereka ini saling eksklusif. Dengan kata lain, mereka memungkinkan akan berbenturan keinginannya. Jika kita mengunci diri kita ke dalam naskah konflik yang mereka lakukan, kita akan bisa melihat hasil yang dapat diterima secara bersama. Jadi penyelesaiannya itu harus secara bersama. Next. Selanjutnya, kebutuhan yang dirasakan untuk resolusi. Kebutuhan yang dirasakan untuk resolusi konflik lebih dari sekedar memiliki perbedaan. Kami berbeda dengan orang-orang tentang banyak hal, tetapi tidak selalu menyebabkan konflik. Boleh di next. Selanjutnya, ada prinsip konflik. Banyak orang melihat konflik sebagai inherent negatif menurut Turner dan Suter tahun 2004. Tapi itu adalah kesalahpahaman. Untuk mengatasi kesalahpahaman ini kepada orang lain, kita akan membahas 5 prinsip konflik. Prinsip konflik yang pertama, konflik adalah kejadian alami yang dirasakan kebanyakan oleh hubungan barat atau hubungan orang-orang di barat.
Kehadiran konflik tidak menunjukkan bahwa suatu hubungan tidak sehat atau dalam masalah. Meskipun bagaimana, mitra pengelola konflik memang mempengaruhi kesehatan relasional. Artinya apa? Dalam sebagian besar hubungan barat, konflik adalah bagian yang normal dan tidak terelakkan dari sebuah hubungan. Yang kedua, ada komprehensif kedua, ada konflik dapat diungkapkan secara diam-diam. Konflik dapat diungkapkan baik secara terbuka atau diam. Konflik yang jelas keluar terbuka dan eksplisit itu terjadi ketika orang berurusan dengan perbedaan mereka secara langsung. Cara yang mudah mereka mungkin dengan mendiskusikan kesejujurnya mereka secara intens, berdebat tentang ide atau terlibat dalam pertandingan berteriak. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, konflik sosial membentuk makna. Perbedaan budaya mengenai konflik mayoritas budaya di Mediterania menganggap bahwa konflik yang hidup sebagai bagian kehidupan normal dan berharga dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perbedaan di antara komunitas sosial, orientasi kami dalam sudut pandang si penulis terhadap konflik itu ternyata dipengaruhi tidak hanya oleh budaya, tetapi juga oleh komunitas sosial. Prinsip yang keempat, konflik bisa dikelola dengan baik atau buruk. Tergantung pada bagaimana kita menangani ketidaksepakatan, konflik dapat mempromosikan kedekatan yang berlanjut atau merobek hubungan sehingga hubungan tersebut terpisah. Yang prinsip kelima, prinsip terakhir, konflik bisa baik untuk individu dan hubungan. Meskipun kita cenderung memikirkan konflik secara negatif, ternyata itu bermanfaat dalam beberapa cara. Menurut Parker Pope tahun 2010, ketika dikelola secara konstruktif, konflik menyediakan kesempatan bagi kita untuk tumbuh sebagai individu dan untuk memperkuat hubungan kita. Baik, itu saja. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Oke, baik, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator untuk giliran orientasi konflik. Siapa bagiannya, moderator? Baik, untuk orientasi konflik akan dijelaskan oleh Lintang. Dipersilakan untuk Lintang. Materi selanjutnya adalah orientasi konflik. Dan di sini terdapat orientasi dasar yang mempengaruhi bagaimana kita menghadapi situasi konflik. Yang pertama adalah kalah. Orientasi kalah mengasumsikan bahwa konflik mengakibatkan kerugian bagi semua orang, bahwa itu tidak sehat dengan sifat hubungan. Seseorang mungkin menanggung dari perdebatan dengan teman dan kesehariannya akan menyukai perasaan untuk keduanya. Orang-orang yang mengadopsinya biasanya mencoba menghindari konflik dengan segala cara. Selanjutnya adalah menang kalah. Orientasi menang kalah mengasumsikan bahwa satu orang yang menang dengan mengorbankan yang lain. Seseorang yang melihat konflik sebagai masalah, menang kalah berpikir bahwa perselisihan adalah pertempuran yang hanya dapat memiliki satu pemenang. Orientasi menang kalah adalah dibudidayakan dalam budaya yang menempatkan nilai pada individualisme, penegasan diri, dan persaingan. Selanjutnya adalah menang. Orientasi menang-menang mengasumsikan bahwa biasanya ada cara menyelesaikan perbedaan sehingga semua orang mendapatkan keuntungan. Solusi yang baik adalah satu yang membuat semua orang memaafkan. Berkompromi untuk menemukan solusi yang dapat dua belah pihak adalah positif. Ketika mengadopsi pandangan menang-menang, konflik mereka sering menemukan solusi yang dapat memperbaiki. Ini terjadi karena mereka berkomitmen untuk kepuasan mereka sendiri dan orang lain.
Selanjutnya adalah tanggapan terhadap konflik. Beberapa tanggapan terhadap konflik yang pertama adalah tanggapan keluar. Respon keluar melibatkan berjalannya keluar secara fisik atau menarik secara psikologis. Menolak untuk membicarakan suatu masalah adalah contoh keluar secara psikologis. Akhir suatu hubungan atau pergi ketika konflik muncul, keduanya merupakan contoh keluar secara harfiah. Selanjutnya adalah respon abaikan. Respon pengabaian menangkal atau meminimalkan masalah, perbedaan pendapat, kemarahan, ketegangan, atau hal yang dapat menimbulkan konflik. Pengabaian umumnya bersifat destruktif karena tidak menentukan ketegangan. Selanjutnya adalah tanggapan loyalitas. Tanggapan loyalitas melibatkan kita berkomitmen untuk suatu hubungan meskipun ada perbedaan. Loyalitas adalah kesetiaan diam yang tidak secara aktif menangani konflik, jadi itu adalah respon pasif. Selanjutnya adalah respon suara. Respon suara menangani konflik secara langsung dan mencoba menyelesaikannya. Orang-orang yang merespon dengan suara mengidentifikasikan masalah atau ketegangan. Suara menyiratkan bahwa orang cukup peduli tentang suatu hubungan untuk memperhatikan ketika ada sesuatu yang salah dan melakukan sesuatu untuk memperbaiki situasi. Selanjutnya, ujian dari masyarakat. Baik, untuk pola komunikasi selama konflik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada komunikasi konflik yang tidak produktif, komunikasi konflik yang konstruktif, dan keterampilan manajemen konflik. Boleh di next. Nah, untuk komunikasi konflik yang tidak produktif itu terbagi menjadi 3, yaitu ada tahap awal, menengah, dan akhir. Tahap awal itu 3 menit pertama dari sebuah argumen yang mungkin yang paling penting karena mereka cenderung mengatur bagaimana konflik akan dikelola. Berikutnya tahap tengah. Tahap tengah itu merupakan konflik yang tidak produktif dan cenderung ditandai dengan adanya interupsi yang mengganggu alur pembicaraan. Gangguan juga mungkin merupakan upaya untuk menggagalkan masalah pasangan dan merubah rute diskusi. Tahap akhir dari komunikasi konflik yang tidak produktif itu adalah tahap di mana kedua belah pihak tuh sadar bahwa argumen mereka itu justru sebuah masalah bagi mereka sendiri dan akhirnya masing-masing dari mereka berusaha untuk memberikan solusi. Kemudian ada komunikasi konflik yang konstruktif. Komunikasi yang konstruktif ini merupakan penciptaan iklim yang mendukung dan positif yang meningkatkan kemungkinan menyelesaikan perbedaan tanpa merusak hubungan. Yang pertama ada tahap awal, yaitu mengenali diri dan membuat argumen sebagai fondasi untuk berkomunikasi. Kemudian ada tahap menengah, yaitu selama tahap tengah konflik konstruktif, komunikator melanjutkan untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain dengan tidak menyela kecuali untuk mendapatkan klarifikasi dari argumen di tahap awal. Kemudian tahap akhir sendiri ini, kedua belah pihak komunikator itu mereka menggunakan 2 perspektif. Boleh next. Untuk keterampilan manajemen konflik. Yang pertama ada menghadiri tingkat hubungan makna, kedua berkomunikasi dengan mendukung, ketiga mendengarkan dengan penuh perhatian, keempat ambil tanggung jawab atas pikiran, perasaan, dan masalah Anda, kemudian periksa persepsi, kemudian cari poin kesepakatannya, kemudian cari cara untuk menjaga wajah orang lain atau ekspresi orang lain, dan kemudian bayangkan bagaimana perasaan Anda di masa depan. Boleh di next. Media sosial dan konflik. Dari media sosial dan konflik ini, keuntungan utama media sosial sendiri yaitu menangani konflik adalah memungkinkan kita untuk menyingkir. Nah, terkadang juga argumen menjadi sangat
panas dalam komunikasi tatap muka juga sulit untuk meminta waktu istirahat karena orang yang kita ajak berdebat hadir bersama kita dan sering juga terlibat seperti kita berada dalam konflik. Dengan komunikasi online dan digital, sebaliknya kita bisa menyingkir. Kita dapat juga memilih untuk menunda membalas atau tidak membalas email, pertengkaran, komentar provokatif di blog atau teks yang menghina pesan. Nah, ada beberapa cara juga untuk menanggapi flaming atau kepanasan dari media sosial dari konflik media sosial ini. Pertama, Anda bisa mengabaikannya atau menolak untuk membalas, membuat si pembuat kepanasan tersebut tidak tahu bahwa Anda sedang kesal, yaitu seperti menahan diri. Kemudian, jika menurut Anda seorang flamer atau yang membuat konflik tersebut panas, menyinggung orang lain, itu bisa Anda tahan juga karena tidak tahan juga untuk tidak melakukan ujaran kebencian. Kemudian pilihan ketiga adalah untuk pindahkan percakapan dari tempat umum. Boleh next. Nah, kemudian ada pedoman untuk efektif komunikasi selama konflik. Yang pertama, yaitu fokus pada sistem komunikasi secara keseluruhan, kemudian konflik waktu dengan sengaja, kemudian bertujuan untuk konflik win-win, kemudian ada hormati diri sendiri, pasangan, dan hubungan komunikasi. Yang terakhir, tunjukkan kasih karunia bila perlu. Boleh di next. Untuk kesimpulannya, konflik adalah hal yang normal dan tidak dapat dihindari dalam hubungan apapun yang nyata mendalam. Tantangan dari konflik sendiri adalah belajar mengelola konflik secara efektif. Pola dari konflik dibentuk oleh bagaimana orang memandang konflik tersebut. Kami membahas kalah-kalah, menang-kalah, dan menang-menang, pendekatan konflik, dan mengeksplorasi bagaimana masing-masing mempengaruhi interaksi. Selain itu, pola konflik dipengaruhi oleh bagaimana orang-orang menanggapi ketegangan. Sekian presentasi dan diskusi kami pada malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.